Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Aji Putra Channel di podcast 69,19 FM. Alhamdulillah sekarang kita sudah masuk di episode kedua ya. Dimana episode yang pertama gue, wah gila itu udah lama banget. Kayaknya udah setahun ya, jauh banget. Pada awalnya sih podcast itu gue cuman mau iseng-iseng aja sih, sharing ya kan, tentang pengalaman gue waktu awal-awal masuk kerja dulu itu seperti apa, terus gue ngelamar ke perusahaan berjangka, dan memang seperti itu realnya. Alhamdulillah gue baca-baca ternyata responnya positif ya. Komentar-komentarnya gue baca ternyata banyak related, bahkan sampai tahun 2002 sekarang modus-modusnya masih sama. Oke, makanya berkenaan dengan itu gue pengen nih untuk sharing-sharing lagi di seputar dunia pekerjaan ya, walaupun gak ada nyambungnya juga sih ya kan, karena channel gue sih sebenarnya lebih fokusnya ke motor gitu, otomotif. Tapi ya sekarang ya palu gak ada aja lah, apa mau lu gue ada, dan emang gue lagi moodnya untuk cerita tentang dunia kerja. Oke lah, gue sharing. Intinya mah gimana bisa info gue ini bisa berguna lah buat para kalian, khususnya buat kawan-kawan yang fresh graduate dan para pencari kerja ya. Oke gitu, kita masuk ke episode yang kedua. 1, 2, 3, you put your eyes on me. 4, 5, 6, and my feelings are mixed. 7, 8, 9, I just follow the signs. 10, kiss me in the rain. Dimana sharing session edisi kantoran job seeker. Di sini gue bakal bahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan saat interview user. Nah, perlu digarisbawahi 3 pertanyaan ini yang sering ditanyakan ini untuk yang level team leader, supervisor, dan manager ya. Jadi bukan untuk entry level yang melamar sebagai staff gitu. Cuman buat kawan-kawan yang fresh graduate yang melamar sebagai staff, boleh juga untuk tonton ini. Siapa tahu nanti kan kalian naik jabatan terus ngelamar di perusahaan lain, kalian bisa nih pakai acuan ini, karena ini berdasarkan pengalaman pribadi gue yang udah beberapa kali ya mengikuti proses interview user sampai ke tahap interview user. Rata-rata ini pertanyaan ini ada 3 pertanyaan ini rata-rata yang ditanyakan. Oke, ini gue kasih contoh aja ya. Salah satu perusahaan yang pernah gue lamar ya, yaitu di perusahaan retail, itu bergerak di bidang penjualan wine ya. Nah, itu salah satu kantornya itu ada di Bandung. Pasti kalau kalian yang tahu di dunia wine itu pasti tahu lah perusahaan ini. Oke, pertanyaan gue pada saat pertanyaan terakhir pada saat interview user itu ada 3, kurang lebih seperti ini ya. Yang pertama pertanyaannya adalah, jika kamu mempunyai bawahan yang lebih senior dari kamu, tetapi orang itu toksik ya, maka apa yang kamu lakukan? Yang kedua pertanyaannya, jika kamu saya challenge dengan penjualan 300 juta rupiah per bulan, kira-kira dari inner circle kamu yang kamu miliki, kamu berapa persen? Kamu positif yakin berapa persen bisa target, dan berapa juta rupiah yang bisa kamu dapatkan? Oke, pertanyaan yang ketiga, sebutkan kesalahan-kesalahan yang pernah kamu lakukan pada saat bekerja dulu. Nah, ini udah gua garis bawahi juga. Pertanyaan ini ya biasanya muncul pada saat rekrutmen di level SVP dan manajer. Ini salah satu aja contohnya di perusahaan wine, tapi di beberapa perusahaan lain, kayak gue pernah ngelamar di perusahaan teknologi, di perusahaan logistik, rata-rata usernya, interview user 90% pasti nanyanya kayak gini nih kebanyakan. Nah, jadi bisa kalian jadikan acuan juga ya. Oke, sebelum gue jawab ini ya mengenai jawaban 3 pertanyaan ini dari versi gue mau jelasin dulu nih kepada kalian ya. Yang pertama, interview user ya. Interview user ini apa sih? Ini tahap lanjutan dalam proses rekrutmen, di mana biasanya wawancara akan langsung dengan calon atasan kamu. Dan pada umumnya, interview user ini merupakan tahap terakhir pada proses rekrutmen. Bisa dilakukan didampingi HRD maupun langsung sama usernya. Ingat, ini adalah proses yang paling menentukan. Nah, jadi kalau kalian gagal dari interview
interviewer ini sangat sayang ya, kalian udah melewati fase demi fase terus kalian gagal untuk menjawab pertanyaan interviewer ini sangat sayang menurut gue sih ya, karena interviewer ini yang paling menentukan sih. Nggak peduli sebagus apapun interview HRD kalian, nggak peduli sebagus apapun nilai kalian pas seleksi administrasi, tapi pas saat interview user ini secara cocok-cocokan kalian nggak cocok atau mungkin kalian tidak bisa menjawab dengan sesuai yang diharapkan, maka kalian bisa jadi nggak lolos nih. Dan interview user ini bisa dilakukan sama HRD nih, jadi di situ ada HRD-nya, ada usernya juga, jadi 2 orang bisa 3 orang, tapi bisa juga sama usernya langsung, jadi one by one gitu. Biasanya sih kalau untuk level manajerial lu disuruh presentasi tuh, jadi lu pakai PowerPoint ya, pakai PowerPoint lu suruh bikin presentasi di situ. Nah lu presentasi lah, dan note-nya adalah tahapan seleksi tiap perusahaan boleh jadi berbeda-beda, cuman kurang lebihnya kayak gitu. Nah kalian harus tahu interview user ini ada di posisi yang kemana ya. Yang pasti kan kalau pertama-tama kalau kalian mau melamar kerja ada di fase administrasi ya, dimana fase administrasi itu ya ngecek nih apakah background kalian bisa masuk atau enggak, terus CV kalian itu menarik atau enggak. Setelah itu kalian lari ke tahap psikotes kan, biasalah tes gambar, tes numerik, tes logika dan lain-lain. Terus kalian lari tuh ke interview HRD. Nah sekarang interview usernya ada di posisi keberapa sih? Interview usernya ada di posisi keempat ya, sesudah dari interview HRD. Kalau kalian gagal di interview user, otomatis kalian gak akan bisa masuk ke step 5, 6, 7, 8 ini gitu, karena bisa jadi interview user bisa 2 kali loh. Kenapa gue tulis di sini interview user ada 4 dan 5? Karena kalau untuk level SPV manajerial biasanya ya itu interview usernya bisanya 2 kali. Yang pertama sama manajer langsung, yang kedua bisa jadi sama GM gitu. Jadi tapi kalau kalian melamar yang manajer bisa jadi yang pertama sama GM, yang kedua sama direktur. Cuman ada juga yang interview usernya cuma sekali. Nah ini aja ya, kondisional. Biasanya setelah itu medical check up, lalu kalian sign kontrak, baru kalian training ya. Jadi ini yang paling menentukan loh interview user ya gitu. Oke, langsung aja kita ke yang tadi, yang pertama. Nah, ini gue ditanya ya yang pertama, jika kamu mempunyai bawahan yang lebih senior dari kamu, tetapi dia adalah orang yang toksik, yang kamu lakukan apa? Oke, kalau yang gue jawab saat itu, jadi ini sebagai referensi aja ya, boleh kalian ikutin, boleh enggak juga nggak apa-apa gitu. Jadi terserah kalian gimana, jangan sampai nanti kalian ngikutin jawaban gue terus kalian gagal di interview user, nanti kalian nyalain ya. Nah, ini mah jawaban gue aja pas saat itu. Oke. Jawaban gue yang pertama pas gue ditanya kayak gitu, kalau ada yang toksik ya gue bilang ya, kadang-kadang gini, toksik itu harus jelas gitu, toksiknya seperti apa. Kadang-kadang orang bilang bawahan lah, sebut aja lu punya bawahan lu si A lah atau si Andi lah, si Andi itu katanya tuh toksik gitu, katanya nih, itu katanya, lu baru masuk ke suatu perusahaan tapi kan lu nggak tahu ya si Andi ini beneran toksik atau enggak gitu, atau mungkin ya karena atasannya nggak suka aja sama dia, atau orang-orang nggak suka karena dia punya pencapaian yang bagus gitu. Nah kalau ada orang yang toksik kayak gini, ya pertama-tama sebagai atasan ya lu harus telusurin dulu lah, bener nggak dia memang toksik atau cuman karena ketidaksukaan orang sama dia itu. Jadi lu harus dalemin motifnya seperti apa, apakah benar dia toksik atau enggak ya kan. Toksik ini salah satu cirinya ya itu adalah orang yang suka dia kerja di perusahaan itu tapi dia meludah di situ, tapi dia makan di situ gitu loh. Jadi orang-orang yang hidupnya ya mengeluh lah, jelek-jelekin perusahaan tapi masih juga dia kerja di situ tuh. Biar apa? Biar orang-orang tuh keluar gitu. Biasanya orang keluar, dia tetap ada di perusahaan itu. Nah kalau ada yang kayak gitu dan kamu sudah ngecek bahwa bener itu orangnya, ya kamu panggil lah, kamu sebagai atasan panggil dia secara personal, face to face. Jangan permaluin dia di depan orang-orang gitu. Apalagi kalau dia itu lebih senior dari kamu ya. Biasanya dia punya pengaruh yang kuat.
Kalau dia punya pengaruh yang kuat, bisa jadi kalau kamu jadi atasan, apalagi kamu atasan baru, itu gampang banget kamu untuk namanya bahasanya itu dilengserkan gitu. Jadi jangan sembarangan, jangan ambil langkah yang biar kamu kelihatannya gagah, kelihatannya kamu orang yang pemimpin, tapi kamu yang ada bisa dihabisin ya. Jadi jangan kayak gitu. Ya, jadi kalau ada yang kayak gitu, ajak ngobrol ya kan, tanya sama dia, kamu ini masalahnya apa, ajak cerita. Jadi ya kita perkenalan lah namanya atasan. Jadi sebagai atasan jangan langsung hajar, babat alas. Ingat bro, di perusahaan itu yang mau kerja itu ya, istilahnya yang kerja itu rata-rata banyak orang yang punya istri ya, atau punya suami, punya istri untuk keluarga dia. Kalau lu benci sama seseorang ya, jangan lu benci gitu loh sama dianya aja, lu ingat dia juga punya keluarga. Lu harus pertimbangin juga sebagai atasan ya, satu dari segi profesional, yang kedua dari segi humanis. Jadi jangan asal babat alas, wah ada yang toksik ini, ya lu jawab ya udah gua sikat aja, gua cut aja, suka-suka gua lah ya, gua atasannya kan gitu. Ya nggak gitu bro, kalau menurut gua ya, itu menurut gua nggak bisa orang toksik ini. Jadi kalian ajak ngobrol dulu masalahnya apa, terus istilahnya kalian ajak sharing lah, terus kalian bimbing, karena kalian tuh pimpinan. Kalau pimpinan tuh tugasnya kan membimbing, selain kalian memonitoring, selain pimpinan tuh kalian harus mengcoaching. Jadi masalah dia toksik itu apa? Kalau memang orang toksik ini sudah diberitahu, tambeng lah istilahnya, sekali dua kali terus saja dia berbuat seperti itu, ya mau gimana, kalian harus profesional, mainkanlah SP1 ya kan, SP2. Dan memang kalau sudah ini ya kalian juga bisa mutasi dia ke divisi yang mungkin lebih cocok buat dia. Jadi nggak satu divisi kalian, kalau memang nggak bisa dia kerja sama, ya barulah kalian mau nggak mau harus ambil keputusan ya untuk tidak melanjutkan ini. Cuman itu adalah keputusan terakhir ketika memang dia sudah tidak bisa diajak kerjasama. Oke, lanjut. Yang pertanyaan yang kedua, jika saya challenge ya dengan penjualan 300 juta rupiah, kira-kira dari inner cycle yang kamu miliki, berapa persen nih yang bisa kamu kamu yakin? Oke, karena saat itu perusahaan ini bergerak di bidang wine ya. Gue sendiri nggak punya basic di retail ya. Gue nggak ada pengalaman di retail, apalagi khususnya di wine gitu ya. Dimana itu jauh banget lah dari background gue gitu. Nah, tapi gue yakin dari inner cycle gue mampu untuk at least 100 juta lah per bulan. Kenapa? Karena kebetulan gue anak motor, teman-teman gue suka pada minum ya kan. Terus ada beberapa kawan juga yang suka peminum. Biasanya orang-orang yang suka wine ini biasanya peralihan nih, yang suka bir yang bukan bir sih, whisky, yang suka whisky yang agak berat ya biasanya agak ringan, terus dia pindah ke wine gitu. Nah yang kayak gini biasanya bisa lah gue untuk jaring. Nah, untuk yang kedua ini kalian ya harus realistis gitu, jangan ngada-ngada gitu. Jadi kalian dalam arti pengen diterima tuh ceritanya ya kan, pengen diterima, tapi kalian jawabannya, wah gue bisa nih 300 juta, kalian over optimis, atau nanti gue bisa nih di atas target 500 juta. Seandainya kalian beneran diterima, apa kalian gak malu gitu dengan omongan kalian sendiri kalau itu ditagih sama si manajernya, atau sama si manajer retail, atau sama si GM yang ditagih? Mana lu ternyata gak bisa jualan, lu bilang katanya lu bisa 500 juta rupiah gitu per bulan. Jadi lu pas terlalu over realistis menurut gue sih ya, over ekspektasi ya menurut gue nggak bagus. Jadi ya kasih aja angka paling maksimal 50%, karena lu harus pelajarin dulu bisnisnya kayak gimana, alur bisnisnya kayak gimana. Lain ceritanya kalau lu ngelamar di perusahaan yang sejenis ya kan, ekspedisi, terus lu lari lagi ke ekspedisi, lu udah tahu alur mainnya ekspedisi seperti apa, lu udah megang seller-sellernya, lu udah megang istilahnya klien-klien, jadi lu bisa tinggal lanjut. Tapi kalau enggak ya lu nggak bisa
Jadi lu kalau buat gue pribadi, gue lebih baik jujur daripada gue bohong, nanti gue masuk ke perusahaan ini, nanti gue malu sendiri di target gitu. Enggak lah gitu. Jadi kita harus intinya dalam proses interview apapun kalian harus jujur ya. Cuman kalau kalian ada versi jawaban lain bisa komen di kolom komentar. Oke, yang ketiga, sebutkan kesalahan-kesalahan apa yang pernah kamu lakukan pada saat bekerja dulu. Ya udah, kalau kalian punya kesalahan sebutin. Nah, contoh ya, kalau kadang ada pertanyaan dari HRD ya, sebutkan kekurangan kamu. Rata-rata jawabannya kan sama semua tuh. Jawabannya adalah saya adalah perfeksionis. Saya adalah orang yang karena perfeksionis saya suka lupa makan. Itu jawaban yang menurut gue basi lah gitu. Jadi kalau kamu pernah punya kesalahan dulu ya jawab aja gitu. Kayak gue dulu punya kesalahan pernah salah kirim email. Ternyata gue ngirim emailnya ke bagian dulu tuh ke custom gitu. Nggak ada urusannya. Harusnya gue emailnya ke klien tapi ngirim ke custom. Nah itu udah. Nah tapi setelah lu melakukan kesalahan itu, lu sebutin perbaikan lu tuh apa dari kesalahan-kesalahan itu. Nah gitu. Jadi intinya dari pertanyaan yang pertama ya, lu udah paham jawabannya apa. Pertanyaan yang kedua juga lu harus jujur. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, ya intinya juga jujur juga, ceritain aja kesalahan lu apa. Dan HRD atau user di sini cuman pengen lihat kejujuran lu. Jadi pada intinya yang penting jujur lah cuy. Jangan lu suka bokis-bokis lah demi diterima kerja. Nanti yang ada pas lu masuk lu percaya sama gua nggak akan nyaman gitu. Dan 3 pertanyaan ini paling sering. Gua mau ngelamar ke ekspedisi, pertanyaannya rata-rata ini. Cuma tinggal tinggal disesuaikan lah sama industrinya masing-masing. Kalau ini kan lebih ke penjualan ya. Mungkin kalau yang di penerbangan atau di kargo ya mungkin kurang lebih sama dari ini kayak contohnya untuk yang retail aja ya gitu. Jadi kalian ingat-ingat nih pertanyaan 3 ini, pertanyaan yang sering ditanyakan saat interview user. Oke. Jadi tips menjawab interview user apa yang tadi udah gue bilang adalah kejujuran tuh. Gue taruh tuh di poin yang ketiga tuh ya, untuk yang kejujuran. Tapi yang pertama-tama kalau kalian mau menjawab interview user, kalian harus punya namanya data ya. Jadi kalau bisa kalian punya data, apalagi kalian di satu industri yang sama, kalian jabarin datanya gitu. Misalnya menurut kalian mau masuk nih ngelamar ke dealer, kalian punya data nih penjualan untuk di wilayah Jawa gitu kan. Penjualan di wilayah Jawa, satu dealer tuh mampu menjual berapa unit motor gitu. Kalau punya datanya kalian jabarin. Kenapa? Kalau kalian punya data artinya apa? Kalian nggak asal cuap. Jadi kalian mau adu argumen gimana pun sama itu user, kalian kuat gitu. Tapi ingat, kalian punya data tapi bukan juga dibagiin datanya secara cuma-cuma ke dia ya. Karena ada beberapa dalam tanda kutip oknum yang nakal. Dia cuma mau interview tapi cuma pengen ngambil blueprint atau data kalian. Itu kalian hati-hati. Jangan asal sembarangan sharing data. Tapi kalian bisa ngambil highlight-nya aja dari datanya itu seperti apa ya. Yang kedua, kalian juga kalau menjawab interview user bisa berdasarkan pengalaman kalian. Apalagi kalau yang tadi ngelamar untuk SVP, team leader, pasti udah pernah pengalaman kan dari bawah. Kalau kamu nggak punya pengalaman yang related ya, yang sesuai kayak gue tadi, nggak bisa tuh untuk menjawab di dunia wine. Karena ya emang gue nggak ada pengalaman dunia wine gitu. Ya gue ceritain pengalaman gue waktu kerja di bidang kargo dan logistik. Kurang lebih seperti itu. Dan yang ketiga, selalu utamakan yang jujur dan original. Jangan berbohong demi impresi baik. Yang paling susah ini bro. Intinya gimana ya? Gue pernah di posisi mencari kerja, gue juga pernah di posisi meng-hire pekerja gitu. Banyak orang yang pada awalnya terkesan, bisa bikin kita terkesan, bisa bikin kita gila nih, ini karyawan yang gue inin banget, padahal belum tentu ya. Pas udah masuk ternyata jauh di luar ekspektasi. Mungkin dia hanya pintar belajar teori-teori dari YouTube, belajar teori-teori dari motivator HRD gitu, yang jawabannya tuh rata-rata flat gitu, jawabannya sama. Akhirnya orang-orang ini apa? Nggak jadi orang yang jujur, nggak jadi orang yang original. Akhirnya dia cuma copy paste aja apa yang dia pelajarin di YouTube itu. Dan pada akhirnya pas sudah ketahuan di dunia kerja kan dia jadi repot sendiri dan gak akan lama biasanya kerja kayak gitu. Intinya pesan dari gue adalah tetaplah menjadi orang yang jujur dan original.
walaupun kamu pernah gagal dalam mencari kerja, karena Tuhan tidak pernah tidur. Oke, percayalah. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka. Kalau kalian gak suka dengan video ini, ya kalian unlike aja, nggak apa-apa. Cuman semoga dengan video kali ini bisa setidaknya menjadi tambahan ya, referensi buat kawan-kawan. Dan di sini gue juga bikin TikTok ya untuk video-video short di @ajimotoshop. Oke, jangan lupa. Gitu aja yang bisa gue share kepada kalian. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.